Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handika Waalaikumsalam. Farpalevi sebagai host di sini. Saya Arya Bima Sena. Saya Andreas Calvin Hakel Enrico. Dan saya Muhammad Rigal Nur Hamasi. Saya Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai zaman praksara. Di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu zaman praksara? Zaman praksara itu zaman yang belum mengenal tulisan. Ya, benar. Zaman praksara merupakan gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra berarti sebelum, sedangkan aksara berarti tulisan. Jadi, zaman aksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Nah, di zaman praksara ini terbagi menjadi beberapa zaman. Salah satunya zaman batu. Kokoh, bisa dibantu zaman batu itu apa maksudnya? Zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat yang terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi 4. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleotikum. Memiliki ciri-ciri yaitu peralatan terbuat dari batu yang kasar. Alatnya berupa kapak genggam, kapak perimbas, alat sepi. Hidup mencari makan dengan berburu dan meramu. Dan tempat tinggal masih berpindah-pindah. Yang kedua adalah zaman batu matya atau Mesolitikum. Memiliki ciri-ciri yaitu peralatan mulai dihaluskan. Alatnya berupa kapak Sumatera. Ditemukan Joken Modinger atau sampah dapur dan Abrisors, yaitu rumah yang ada di gua. Sudah mengenal kepercayaan, sudah mengenal seni yang berupa lukisan pada dinding, hidup sudah mulai menetap. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Memiliki ciri-ciri peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Alatnya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Sudah mengenal pakaian dari kulit, perhiasan dan manik-manik, tempat tinggal menetap, dan sudah mengenal bercocok tanam. Yang keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Hasil kebudayaan berupa benda-benda dari batu yang bukan besar. Oke, tadi kita kan udah ngebahas pengertian mulai dari pengertian zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu muda, sama zaman batu besar. Nah, zaman batu besar ini memiliki beberapa peninggalan. Bima bisa tolong bantu disebutin peninggalannya 2? Oke, yang pertama itu menhir, yaitu tugu batu yang berfungsi sebagai pemujaan roh nenek moyang. Nah, ditemukannya itu di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Yang kedua itu dolmen, yaitu meja batu yang berfungsi untuk meletakkan sesaji. Ditemukannya tuh di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Nah, udah ada menhir sama dolmen. Kelvin bisa bantu sebutin 2 lagi? Iya, kubur batu, yaitu lempengan-lempengan batu yang disusun menjadi peti mayat. Ditemukan di Kuningan, Jawa Barat, Cirebon, dan Sumatera Tengah. Kedua ada sarkofagus, yaitu peti kubur batu yang bentuknya seperti lesung dan diberi tutup batu. Ditemukan di Bali. Nah, udah ada menhir, dolmen, kubur batu, sarkofagus. Nah, masih ada sisanya lagi nih, Rigel. Mungkin bisa tolong bantu disebutin 3 lagi. Oke, yang pertama ada punden berundak, yaitu bangunan dari batu bertingkat untuk pemujaan roh leluhur. Kedua, waruga berfungsi sebagai sarkofagus. Ditemukan di daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ketiganya yaitu arca, yaitu melukiskan bentuk manusia atau binatang, ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Jateng, dan Jatim. Oke, kita jadi udah selesai ngebahas zaman batu tua, sekarang kita beralih ke zaman logam. Bima, bisa tolong dijelasin zaman logam itu apa? Oke, zaman logam itu adalah zaman sewaktu manusia sudah mampu membuat alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam. Nah, zaman logam ini dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Zaman perunggu, yaitu zaman di mana hasil kebudayaan terbuat dari perunggu. Contoh peralatan dari perunggu ini 1. Ada nekara, yaitu genderang yang berfungsi sebagai peralatan upacara. Yang kedua, ada kapak corong atau kapak sepatu. Berfungsi sebagai peralatan upacara juga. Kap corong berfungsi sebagai lambang kebesaran yang disebut cendrasa. Yang ketiga itu ada bejana perunggu, yaitu benda yang bentuknya mirip seperti gitar Spanyol tetapi tanpa tangkai.
Yang kedua ada zaman tembaga. Nah, pada zaman ini Indonesia itu tidak mengalaminya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah zaman besi. Peralatannya berupa tombak, mata panah, cangkul, sabit, dan mata bajak. Ditemukannya itu di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punung atau Jatim. Oke, kita jadi udah selesai ngebahas zaman batu tua sama zaman logam. Sekarang kita beralih ke manusia praksara di Indonesia. Jadi manusia praksara di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa jenis dan ditemukannya di tempat berbeda-berbeda. Seperti Meganthropus paleojavanicus atau manusia besar tertua di Jawa ditemukan oleh von Koeningsweit di Sangiran pada tahun 1941. Fosil yang ditemukan berupa rahang atas serta gigi lepas. Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri tulang pipi tebal, badan tegap, tonjolan kening mencolok, tidak berdagu, rahang gigi besar dan kuat, makanannya tumbuh-tumbuhan. Lalu ada Pithecanthropus, memiliki ciri-ciri hidung lebar, tidak berdagu, tonjolan kening tebal, makanannya tumbuh-tumbuhan dan daging. Bentuk tubuh dan badannya berbeda dengan manusia sekarang, tingkat kehidupannya sangat rendah. Hidup dalam kelompok kecil dan selalu berpindah tinggi badan antara 165 sampai 150 dan volume otaknya berkisar dari 750 sampai 1300 cc. Kemudian Pithecanthropus ini terbagi menjadi beberapa jenis. Kokoh bisa tolong dijelaskan? Pithecanthropus dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Pithecanthropus mojocertensis, ditemukan pada 1936 oleh Doiges dan Van Koningwald di Pening. Wujud fosil tengkorak dengan usia 6 tahun, setelah diteliti berusia 1,9 juta tahun. Yang kedua, Pithecanthropus erectus, ditemukan pada tahun 1890 oleh Ethnie Du Bois di dekat desa Trinil, berupa tulang rahang bagian atas tengkorak, gerakan dan tulang kaki. Yang ketiga, Pithecanthropus celensis, ditemukan pada 1931 sampai 1933 oleh Van Koningwald dan Kennard di daerah Lendong dan Sangiran. Hasil penemuannya berupa tulang kering dan tengkorak. Oke, tadi kita udah ngejelasin Meganthropus paleojavanicus sama Pithecanthropus berupa jenis-jenisnya. Sekarang kita ke Homo yang berarti manusia. Ciri-cirinya ini udah berdagu, tonjolan kening sudah berkurang, otot kunyah, gigi, dan rahang sudah berkurang, tingkat kecerdasan lebih tinggi daripada manusia-manusia sebelumnya. Telah mengenal pertanian, hidup menetap, tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm, volume otaknya antara 1350 sampai 1450 cc. Nah, untuk Homo ini terbagi menjadi 2 jenis. Rigel bisa dibantu jelasin? Homo terbagi 2 jenis, yaitu Homo solensis dan Homo lajekensis. Homo solensis ditemukan pada 1931 sampai 1934 oleh von Koeningswald dan Wederich di dekat desa Ngandong. Fosil ini berupa tengkorak. Dan satunya lagi Homo lajekensis ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1889 di desa Wajak. Ditemukan berupa tulang tengkorak, rahang atas, rahang bawah, tulang paha, dan tulang kering. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu perkembangan kehidupan praksara. Saya akan menjelaskan tentang masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Pada masa ini, kehidupan sosialnya berkelompok dan berpindah tempat. Laki-laki bertugas berburu dan perempuan bertugas mengumpulkan buah-buahan dan memelihara anak. Kemudian kebudayaan pendukungnya yaitu ada kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Kemudian ada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, bisa dibantu jelaskan oleh Bima? Nah, pada masa ini mereka sudah hidup berkelompok di gua-gua, sudah mengenal gotong royong dan bercocok tanam. Dan kehidupan budayanya itu satu, kebudayaan pantai dengan ditemukannya Kejokkenmodinger. Dan yang kedua adalah kebudayaan pedalaman dengan ditemukannya Abrishaussroch. Sekarang sisa masa bercocok tanam dan masa perundagian. Kelvin bisa dibantu menjelasin masa bercocok tanam? Ya, masa bercocok
Masa bercocok tanam, satu, hidupnya sudah menetap, teratur, gotong royong, yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Kehidupan ekonominya sudah food producing. Masyarakat sudah memiliki kepercayaan. Nah, yang Kemudian, terakhir, ini kita masuk ke masa perundagian. Koko bisa bantu ngejelasin masa perundagian? Masa perundagian contoh sudah melakukan perdagangan dan sudah mengenal berbagai peralatan dari perunggu dan besi. Oke, kita selesai berbincang-bincang mengenai masa praksara, mulai dari zaman batu, zaman logam, jenis-jenis manusia, dan perkembangan kehidupan praksara. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.